saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini adalah bagian dari tugas dari Budi Saprida, di mana Budi Saprida ini adalah dosen dari Pancasila. Itulah tidak berpanjang. Jadi pertama akan disampaikan oleh skill dipersilakan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Pendahuluan. Pengembangan ilmu seharusnya konsisten dengan janji awalnya untuk mencerdaskan, memartabatkan, dan mensejahterakan manusia. Saat ilmu empiris, meskipun mendapatkan tempat sentral dalam kehidupan manusia melalui teknologi modern, tumbuh dan berkembang lebih cepat daripada kesiapan mentalitas masyarakat, terutama di Indonesia. Teknologi telah merambah berbagai bidang kehidupan secara eksistensi dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia secara intensif, mengubah pola pikir dan budaya, serta menggoyahkan eksistensi kodrati manusia. B. Ilmu dalam perspektif histori. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, di mana ilmu pengetahuan identik dengan filsafat dan bersifat mitologi. Gerakan demitologisasi oleh filsuf pra-Socrates mendorong perkembangan filsafat mencapai puncaknya melalui Socrates, Plato, dan Aristoteles yang membagi ilmu menjadi poetis, praktis, dan teoretis. Di abad ke-6, abad ke-5 Masehi, filsafat menjadi ajaran teologis dengan pengaruh Augustinus dan Thomas Aquinas, serta kontribusi filsuf Arab seperti Al-Kindi dan Ibnu Sina dalam menyebarkan filsafat Aristoteles ke dunia barat. Abad modern, abad ke-10 sampai 19 Masehi, muncul dengan gerakan Renaissance dan Clairo, membawa filsafat ke langkah revolusioner. Peloporan revolusioner yang telah dilakukan oleh anak-anak Renaissance dan Galerung seperti Copernicus, Galileo Galilei, Kepler, Descartes, dan Immanuel Kant telah memberikan implikasi yang amat luas dan mendalam. Lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafat diawali oleh ilmu-ilmu dalam atau fisika melalui tokoh-tokohnya. Yang pertama, Copernicus 1473 sampai 1543 dengan astronominya menyelidiki putaran benda-benda angkasa. Vesalius 1514 sampai 1564 dengan karyanya De Humani Corporis Fabrica telah melahirkan pembaruan persepsi dalam bidang astronomi dan biologi. Isaac Newton 1642 sampai 1727 melalui filosofi naturalis Principia Mathematica telah menyumbangkan bentuk definitif bagi mekanika klasik. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial dengan gaya semacam itu mencapai bentuknya secara definitif melalui kehadiran Auguste Comte 1798-1857 dengan grand teorinya yang digelar dalam karya utama Cours de Philosophie Positif yang mengajarkan bahwa cara berpikir manusia dan juga
masyarakat dimanapun akan mencapai puncaknya pada tahap positif setelah melampaui tahap teologik dan metafisik. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad bersamaan dengan itu logical positivement, yaitu sebuah model epistemologi yang dalam langkah prospeksia menempuh ajaran observasi, eksperimentasi dan komparasi sebagaimana diterapkan dalam penelitian ilmu dalam mendapatkan apresiasi yang berlebihan, sehingga model ini juga mulai dikembangkan dalam penelitian ilmu sosial. Logical positivement merupakan model atau teknik penelitian yang menggunakan presisi, verifikasi, konfirmasi dan eksperimentasi dengan derajat optimas, bermaksud agar sejauh mungkin dapat melakukan prediksi dengan derajat ketepatan optimal pula. Kritik dan koreksi terhadap positivisme banyak dilancarkan karena sifatnya yang naturalistik dan deterministik. Manusia dipandang hanya sebagai independent variable dan bukan sebagai independent variable. Wilhelm Reich dari 830 sampai 1911 mengajukan klasifikasi membagi ilmu ke dalam kategori research dan case research. Kelompok pertama sebagai science of the world menggunakan metode Adlerian, sedangkan kelompok kedua adalah science of the menggunakan metode first level. Adanya faktor komunistik mendorong lahirnya cabang-cabang ilmu yang baru seperti ilmu lingkungan, ilmu komputer, futurologi, sehingga berapapun jumlah perkasian pasti akan kita jumpai, seperti yang kita lihat dalam kehidupan perguruan tinggi dengan mempunyai berbagai macam fakultas dan program yang baru. Ilmu pengetahuan dan perkembangan dewasa ini beserta anak-anak kandungan, yaitu teknologi yang bukan sekedar serangkaian kehidupan manusia. 1. Masa transisi masyarakat berbudaya agresi nasional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Dalam masa transisi ini peran bisnis mulai diambil alih oleh akal. 2. Masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. 3. Masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global. Kasih Gibran. Jadi saya silakan
beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud dan memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses dan produk. Sebagai masyarakat mematuhi kaidah ilmiah sebagai proses pengembangan ilmu melanjutkan eksperimen, ekspedisi, seminar, kongres. Sedangkan sebagai produk menampakkan ilmu berupa teori ajaran, paradigma dan temuan-temuan lain sebagai disebarluaskan atau diwariskan kepada masyarakat dunia. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Sasana yang dijadikan objek untuk diketahui atau Gegenstand. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan cara metode tertentu tanpa mulai titik henti. 3. Ada alasan motivasi mengapa Gegenstand itu terus meneruskan dipertanyakan. 4. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem atau Quinto Divisiono 1985. Positif dalam arti kemajuan ilmu pengetahuan dengan teknologi dikembangkan yang semakin canggih bagi manusia serta meningkatkan kemakmuran hidupnya secara fisik material. Negatif dalam ilmu pengetahuan telah berkembang arogansi ilmiah dengan menjauhi nilai etika agama yang akibatnya menghancurkan kehidupan manusia sendiri. D. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Paradigma sekarang ilmu bukan suatu entitas yang abadi, bahkan ilmu tidak pernah selesai. Karena setiap pengembangan ilmu, paling tidak validitas dan reliabilitas dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan atau context of justification, maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditemukan atau context of discovery. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan etnologi, epistemologi, dan aksiologi. Pilar etnologi ada aspek kuantitas, apakah yang ada itu tunggal, dual atau plural, atau monisme, dualisme, dan pluralisme. Kedua ada aspek kualitas, bagaimana batasan sifat mutu dari suatu, atau mekanisme, teleologisme, metalisme, dan organisme. Sekian dan terima kasih. Beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konkret. Unsur-unsur mana yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat agar masyarakat itu tetap manusiawi. 1. Rumusan hak asasi merupakan sarana hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia. 2. Keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai hal yang mutlak. Pengembangan teknologi sudah membawa akibat konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik. 3. Soal lingkungan hidup, tidak ada seseorang pun berhak mengurus atau mengeksploitasi sumber-sumber alam dan manusiawi tanpa memperhatikan akibat-akibatnya pada seluruh masyarakat. 4. Nilai manusia sebagai pribadi dalam dunia yang diakuasi teknik harga manusia dinilai dari tempatnya sebagai salah satu instrumen administrasi kantor tertentu. G. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pengembangan ilmu dan teknologi hasil selalu bermuara pada kehidupan manusia, maka perlu mempertimbangkan strategi
atau cara-cara teknik yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat mensejarahkan dalam memartabatkan manusia. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif, kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai, menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Peran-peran nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah yang mengendalikan ilmu pengetahuan. 3. Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dan leluasa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan ketiga keadilan Aristoteles, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunitatif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila tertutup dan terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Dimensi dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan mencakup pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan ilmu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan ilmiah tidak hanya bermanfaat tetapi juga tidak merugikan manusia dan lingkungan. Nah, kaitan dengan etika, moral dan etika berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pertimbangan moral diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan tidak melanggar norma-norma sosial. Pertimbangan moral dan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan penelitian. Contohnya, penelitian tentang transplantasi organ dan rekayasa genetika memerlukan pertimbangan etis yang mendalam. Nah, kesimpulannya adalah dimensi moral dalam ilmu pengetahuan sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan ilmiah sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami.